puji hormat hanya bagimu Bapa atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang begitu besar menghantar kami di pagi yang indah ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas, firman-Mu hendak menerangi hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di pagi yang indah ini. Firman Tuhan menguatkan kita menjalani hari ini, yaitu dari Amsal pasal 11 ayat 17. Demikian dikatakan dalam firman Tuhan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Menyiksa badannya sendiri. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Ada kata bijak mengatakan demikian. Melakukan sesuatu untuk orang-orang bukan karena siapa mereka atau apa yang mereka lakukan sebagai balasannya, tetapi karena siapa kamu. Siapa kamu? Jadi memang kalau kita jelas mengenal siapa kita, siapa kamu, dia akan sadar bahwa dia adalah orang yang dikasihi Tuhan. Jadi karena dia sadar orang yang dikasihi Tuhan, dia akan berbuat yang baik. Karena Tuhan sudah lebih dahulu berbuat baik kepadanya. Bill Hybels mengatakan, motivasi berbuat baik adalah merupakan keuntungan yang tidak terelakkan. Jadi bukan kerugian ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun dimanapun kita, tetapi kita tetap ingat, berbuat baik, bermurah hati bukanlah merupakan kerugian, tetapi dia mengatakan tadi, itu adalah merupakan keuntungan yang tidak terelakkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang murah hati itu sama artinya berbuat baik kepada dirinya sendiri. Dia bermurah hati kepada orang, sama itu berbuat baik kepada dirinya sendiri. Jadi bukan kerugian. Dia tidak pernah merasa itu terpaksa. Dia tidak pernah itu merasa rugi. Tetapi orang yang kejam adalah menyiksa badannya sendiri. Menyiksa badannya sendiri. Jadi orang yang berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya dia sedang melakukan kebaikan bagi dirinya sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu, orang yang berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya dia sedang melakukan kebaikan kepada dirinya sendiri. Karena dia sadar Tuhan pasti berbuat yang terbaik kepadanya. Itu yang ditekankan Bapak Ibu. Dan itulah yang ditekankan oleh Amsal Sulaiman melalui nats hari ini, mengatakan ya, orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Itu orang yang murah hati. Mari, karena di dalam Matius 5 juga dikatakan, berbahagialah orang yang murah hati. Tidak pernah dikatakan rugi orang yang bermurah hati.
Jadi jikalau kita berbuat baik atau bermurah hati kepada orang lain dengan tujuan supaya dapat pujian, ingat Bapak Ibu, maka upah kita pun hanya sebatas pujian saja. Hanya sebatas pujian saja. Tetapi apabila didorong oleh karena iman, bermurah hati adalah merupakan suatu kebahagiaan. Jadi tanda orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, dia akan melakukan kebaikan atau dia menjadi orang yang bermurah hati karena dia sadar itu adalah merupakan suatu keharusan karena Tuhan sudah lebih dahulu bermurah hati melakukan kebaikan kepada kita. Ingat Bapak Ibu, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Saya garis bawahi, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan diingatkan kepada kita lagi dalam Amsal pasal 11 ayat 19 dikatakan, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Lanjutan dari nats hari ini. Siapa berpegang kepada kebenaran yang sejati menuju hidup. Tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Hati-hati. Hati-hati melalui nats ini. Mari Bapak Ibu kita semua, jangan lihat siapa yang mau kita lakukan kebaikan, tidak ada memandang, tetapi orang yang bermurah hati, dia akan berbahagia. Itulah upah kita, dia akan berbahagia. Jadi melalui nats hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kepada kita semua, mari hidup di dalam murah hati, melakukan kebaikan tanpa melihat orangnya. Kita akan berbahagia karena Allah sudah lebih dahulu berbuat kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, diingatkan kepada kita semua, biasakanlah untuk jujur. Karena kejujuran itu menuntun kita pada kebaikan. Dan kebaikan itu menuntun kita kepada keselamatan. Melihat kasih Tuhan yang begitu besar. Sehingga kita jujur menjadi orang yang bermurah hati. Melakukan kebaikan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu berbuat kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.